Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video penjelasan untuk pertemuan kedua ya, persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial eksak. Nah, jadi seperti yang minggu lalu juga, Adik masih mengenai persamaan diferensial. Jadi yang pertama untuk PD homogen ada PD homogen substitusi Y sama dengan V kali X ya, V kali X. Nah, tinjau persamaan diferensial dy dx. Contoh pertama ya, sama dengan X tambah 3Y per 2X. Nah, persamaan di atas tidak dapat diselesaikan dengan cara memisahkan variabelnya seperti yang minggu lalu, ya kan? Kalau kita coba pisahkan, ini nanti 2x dy sama dengan X tambah 3Y dx, kan gitu, kali silang. Ya. Terus kita mau ambil si y-nya, tapi toh juga tidak bisa disatukan dengan dy. Jadi lebih berarti bukan cara pemisahan variabel gitu. Nah, dalam hal ini kita lakukan substitusi y sama dengan v kali x. Dengan v adalah fungsi x, sehingga penyelesaiannya menjadi y sama dengan vx didiferensialkan dy dx sama dengan v ditambah x dv dx. Gitu ya. V ditambah x dv dx. Kenapa seperti itu ya? Kita turunkan dari sini ya. Y sama dengan V kali X. Adik-adik masih ingat rumus perkalian dua fungsi, tapi dia diturunkan. U aksen V ditambah U V aksen. Sama seperti itu. Nah, U-nya sama dengan V, V-nya sama dengan X. Jadi U aksen V, coba kita tulis ya, biar enggak bingung. Sini aja lah. U aksen V kita hapus dulu, nggak bagus deh. U aksen V ditambah, nah ini ya, U V aksen. Nah, itu. Ini V. Nah, di sini yang menjadi U adalah V, yang menjadi V adalah X. Sehingga berubah dia dy dx. Ini ya, dy dx sama dengan U aksen, berarti V aksen. V aksen dikali V, V-nya X, jadi V aksen X ya kan. Ditambah U V aksen. Jadi U-nya tetap jadi V. V aksennya jadi dx. Nah, gini ya. Nah, kalau kita perhatikan dx kan dia tidak atau gini, supaya hilang dx-nya kan dikali dengan dx lagi ya kan. Nah, ini V aksennya dikali X ditambah V dikali dx. Nah, V aksen itu ubah jadi dv dx. Ya kan? Nah, saya buat lagi dv dx. dv dx untuk V aksen ya. dv dx dikali X ditambah V dx. Nah, V dx. Dx-nya tidak dipakai ya adik-adik, karena kalau kita mau pakai dx supaya kembali ke V, dia diintegralkan lagi. Seperti itu. Atau ini kita dikali dengan 1 per dx, sehingga dx-nya akan hilang. Nah, ini diperoleh dari sini ya, yang ini. Nah, diperolehnya dari sini. Nah, karena dia dy dx kita kan x tambah 3y per 2x, maka ditukarlah dy dx-nya jadi x tambah 3y per 2x. Sedangkan untuk v ditambah x dv dx, itu kita misalkan turunan dari sini ya. 1 ditambah 3v per 2 per 2. Nah, coba adik-adik bandingkan. Turunan dari ini, dari ruas kiri ya, turunan 1x kan 1, turunan 3y dibuat dia 3v, turunan 2x dia 2 saja. Kemudian
Nah, persamaan sekarang menjadi ini yang lanjutan dari slide kedua ya, yang ini. Kita pisahkan masing-masing X per 2X ditambah 3Y per 2X. Ini 1/2 ditambah 3/2V. Nah, jadinya seperti ini dia. Kemudian kita pisahkan untuk X dV dx yang ini sama dengan 1 ditambah 3V/2 dikurang V. Pindah ke ruas kanan untuk V-nya. Berlaku nilai negatif. Ya kan? Kemudian, nah, V ini kan kalau kita ganti ya, adik-adik. Mana penulis. Ini kan V-nya per 1. Nah, kalau kita mau operasikan dengan 1 tambah 3V per 2, berarti kan 1 ditambah 3V per 2 dikurang, ini per 2 juga, ya, supaya bisa dioperasikan dia. Kalau tidak diganti, ya, salah, ya, nggak bisa dioperasikan. Nah, jadinya seperti ini. 1 ditambah 3V dikurang 2V. 3V dikurang 2V kan 1V, ya kan? Sehingga jadinya 1 ditambah V, 1V-nya itu positif ya, adik-adik, per 2. Nah, dapatnya ini dapatnya dari sini. Gitu. Oke? Nah, setelah itu, ini kan dV, sedangkan ini dx. Diintegralkanlah dua-dua, ruas kiri sama ruas kanan. Sehingga diperoleh integral 2 per 1 tambah V dV sama dengan integral 1 per X dx. Nah, dedek kan sudah ada ini rumusnya ya, berubah jadi ln. Karena untuk V di bawah kan dia tidak bisa ditambah, ya kan. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 2 ln 1 tambah V sama dengan ln X tambah C. Tambah C-nya di kanan ya. Nah, kita ambil nilai V-nya saja, 1 tambah V kuadrat sama dengan C dikali X. Ya, misalnya seperti ini. Untuk ln. Setelah itu substitusi Y sama dengan Y, substitusi V sama dengan Y per X. Nah, ganti V-nya ini dengan Y per X. Ya. Sehingga jadi 1 ditambah Y per X dikuadratkan sama dengan C dikali X. Atau setelah ini kita sederhanakan lagi, diperolehlah X ditambah Y pangkat 2 sama dengan C kali X pangkat 3. Ini adik-adik uraikan dulu ya. 1 ditambah Y per X kuadrat, itu kan 1 ditambah 2Y per X ditambah X kuadrat. Nah, kan persamaannya jadi begitu. Ya kan, sama dengan C dikali X. Nah, ini upayakan supaya dapatnya seperti ini. X tambah Y kuadrat. Nah, nanti hasil akhirnya C kali X pangkat 3. Ini coba sendiri ya. Yang ini bisa jadi seperti ini. Nah, itu tugas adik-adik untuk menemukan jalannya. Ini ada latihan. Belum ada ya, nanti saja. Kita masuk ke persamaan diferensial eksak. Untuk yang homogen nanti saja ya. Soal latihannya adik-adik pahami dulu jalannya itu. Kemudian tadi kan ada jalan yang belum selesai ya. Tiba-tiba saja muncul X tambah Y pangkat 2 sama dengan C kali X pangkat 3. Nah, temukanlah ini sama dengan CX. Temukan kenapa jadi seperti ini. Nah, itu aja ya. Kalau dapat, ini tidak usah dulu dikerjakan. Itu saja dicoba di catatan masing-masing. Berikut untuk persamaan diferensial eksak. PDB dalam bentuk PDB ini persamaan diferensial biasa. Jadi belum yang parsial, nanti ada PDP. Persamaan diferensial parsial. Ya. Simbol parsial itu seperti ini nanti ya, adik. Bacanya do. Ya, kalau yang biasa kan D, DV, DX, DY, DX, nah, biasa. Nah, DX, DY. Nah, kalau ini do M, do Y, do N, do X. Nah, itu diferensial parsial ya. Nah, PDB dalam bentuk M, X, Y, DX ditambah N, X, Y, DY
sama dengan 0 dikatakan eksak jika terdapat fungsi Q X, Y, fungsi Q-nya dalam bentuk X, Y, berarti ada dua variabel ya, berlaku sifat implisit di sana. Nah, sedemikian sehingga do Q, do X sama dengan MX, Y, dan do Q per do X, do Y sama dengan NX, Y. Nah, ini hati-hati ya. Ini diturunkan terhadap X untuk M, sedangkan N diturunkan terhadap Y. Makanya dia ditulis seperti ini. Ini terhadap X untuk M, terhadap Y untuk M. Dengan mengingat diferensial total dari fungsi Q, maka disimpulkan persamaan M, X, Y, dx ditambah N, X, Y, dy sama dengan 0 adalah eksak. Ya, jika dan hanya jika turunan parsil M terhadap Y itu sama dengan turunan parsil M terhadap X. Kan kita lihat di sini M-nya terhadap X, N-nya terhadap Y. Nah, kita buat apa namanya ya, persamaan. Ini namanya persamaan adik-adik. Ya, tapi dalam bentuk pecahan. Nah, ini kan kalau kita kali silang akan kembali ke sini. Gitu. Nah, berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Langkah pertama, tulis PD dalam bentuk diferensial. Biasa ya. Ini soalnya. Terus uji keeksakan apakah turunan parsil M terhadap Y sama dengan turunan parsil N terhadap X. Adik jangan bingung antara parsil dengan biasa ya. Itu penyelesaiannya sama, cuma penulisan ininya saja berbeda. Parsial tuh dipartisi dia, karena di situ berlaku fungsi implisit. Dalam suatu fungsi ada dua variabel X dan Y. Nah, makanya dibuatlah parsial. Sedangkan untuk yang eksplisit itu PDB biasanya, persamaan diferensial biasa. Kalau yang implisit, yang parsil itu yang dalam satu fungsi ada dua variabel, yang tidak bisa dipisah. Ya. Langkah ketiga, jika eksak, jika yang langkah 2 terbukti, integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Atau ya, berarti salah satu saja. Misal kita pilih M, maka fungsi Q, X, Y, fungsi Q terhadap X dan Y, integral M, X, Y, dx ditambah G, Y. Kemudian turunkan Q terhadap Y, terus samakan dengan N, X, Y. Ya, turunkan si Q itu, yang ini, samakan dengan N, X, Y. Langkah kelima, integralkan Giatsen Y. Nah, ini tadi diturunkan, ya, diturunkan secara parsial. Penyelesaiannya sama seperti kita persamaan diferensial biasa. Cuma simbolnya saja yang beda. Dan yang membedakannya itu adalah tadi, ada fungsi implisit, ada fungsi eksplisit. Di sini berlaku implisit, karena dalam satu fungsi ada dua variabel. Maka ditulislah parsil ini ya. Bukan dy dx kan, bukan bukan d per dx, bukan d per dy, tapi do per do y. Ini kan do, ya, bukan d. D biasa itu untuk yang eksplisit. Kalau yang implisit seperti ini, fungsi dalam satu variabel, dalam satu fungsi ada dua variabel, maka yang implisit. Nah, makanya ada parsial di sini. Cuma penyelesaiannya sama saja ya, sama-sama pakai turunan. Nah, kemudian GY itu juga diturunkan ya, ditulislah G aksen Y. Langkah kelima, integralkan G aksen Y yang ini untuk memperoleh GY, yaitu fungsi mula-mula G terhadap Y. Langkah keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Nah, ya, fungsi implisit dia. Nah, karena makanya kita pakai yang do, bukan dx dy, bukan. Pakai do, karena di sini fungsinya implisit. Nah, Q sama Q, X, Y, dalam fungsi Q ada variabel X dan Y di sana. Sama dengan C. Langkah ketujuh, tentukan C jika diberikan kondisi awal tertentu. Kalau tidak diberikan, cukup sampai C saja. Ya.
Tidak dicari nilai pasti C-nya berapa. Ini ada contoh, selesaikan persamaan diferensial biasa dy dx sama dengan min x dikurang 2y per y kuadrat dikurang 2x. Nah ini ya, ada dilihat kan, di sini ada dua variabel dalam satu fungsi, ya kan? Yang pembilang dia x dan y. Penyebut juga sama x dan y. Beda kalau pembilangnya y saja atau pembilangnya x saja. Penyebutnya x saja atau penyebutnya y saja. Nah, itu eksplisit. Nah, tetapi di sini dalam satu baris ya kan, pembilang ada x dan y, penyebut juga ada x dan y. Jadi di sini berlaku parsial, implisit. Nah, dengan kondisi awal ketika x-nya diinput 0 ya, diperoleh hasilnya 3. Ini kondisi awal namanya Dedek, y 0 sama dengan 3. Nah, kita pakai langkah-langkah yang tadi. Bentuk diferensial PD adalah x dikurang 2y dx. Nah, ini kita pisah ya. Kali silang dulu Adik-adik biar lebih mudah menyelesaikan. Jadi dx dikali minus x dikurang 2y terus sama dengan y kuadrat dikurang 2x kali dy. Nah, di sini ada tanda negatif ya. Kenapa berubah jadi positif, Bu? Kalikan kedua ruas dengan negatif. Ya kan? Nah, dari lihat di sini dia berubah jadi positif ya. Depannya ini di sini juga berubah jadi positif sama dengan 0. Langkah kedua uji keeksakan do m do y sama dengan turunkan ini terhadap y. Diperoleh diameter negatif 2, sedangkan yang y kuadrat kurang 2x diturunkan terhadap x, dapatnya juga negatif 2. Kan sama ya, do m do y sama dengan do n do x. Sama-sama negatif 2. Misalkan langkah ketiga, misal dipilih m untuk diintegralkan. Nah, maka diintegralkanlah x dikurang 2y dx ditambah gy. Sesuaikan dengan langkah ketiga yang ini ya, Dedek. Nah, sama ya. Nah, terus diselesaikanlah pakai integral. Terus langkah keempat, samakan turunan q x, y terhadap y. Di sini. Setengah x kuadrat dikurang 2xy ditambah gy. Ini kita turunkan lagi terhadap y. Diperoleh, ini kan tidak ada variabel y ya, jadi dianggap dia sebagai konstanta, turunannya adalah 0. Diturunkan terhadap y, diperoleh minus 2x. Ini diturunkan terhadap y, di aksen y. Sama dengan y kuadrat dikurang 2x. Nah, kemudian si minus 2x ini pindah ke ruas kanan. Dia berubah jadi positif 2x. Sehingga minus 2x ditambah 2x kan habis. Hasil akhir G aksen Y sama dengan Y kuadrat. Nah, G aksen Y sama dengan Y kuadrat, integralkan lagi untuk langkah kelima. Diperoleh integral GY ya sama dengan 1/3 Y pangkat 3. Ini diintegralkan kan? Coba kita tulis ya. Nah, integral Y kuadrat dy. Ya, sama dengan 1/3. Mudah nih. Y pangkat 3. Ini aja, nggak pakai C. Langkah ke-6, penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Setengah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1/3 y pangkat 3. Ini kan gy-nya kan diperoleh ini. Dapatlah rumus seperti ini sama dengan C. Terus ada kondisi awal. Y 0 sama dengan 3. Nah, substitusi x-nya dengan 0 samakan dengan 3. Nanti hasilnya diperoleh 9. Ini diperoleh C-nya 9 ya. Ini coba sendiri ya, Dedek. Jadi kita tidak ada tugas untuk khusus ya kayak yang kemarin. Ini dicoba di catatan masing-masing saja. Ya. Dapat nggak 9 C-nya gitu. Paham sih Bu Dedek? Yang rumus ini substitusi X-nya 0. Terus samakan dengan 3. Nah, tentukan nilai C-nya berapa.
3 itu Y-nya ya, Dede. Jadi 1/2 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0 ya. Kali setengah juga 0. Dikurang 2 kali 0 kali 3. Ini 2X ya yang ini. Ditambah 1/3. Y-nya berapa? 3 ya? 3 pangkat 3. 27 saya bikin langsung. Sama dengan C. Kita mau cari nilai C-nya. Ini 0 habis. Ini 0 juga habis. 27/3, 9. Udah berarti C-nya 9. Dah. Semudah itu ya kan. Nah, ini C-nya 9. Sehingga penyelesaian khususnya adalah setengah X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan 9. Inilah hasil akhir. Gitu. Kemudian untuk latihan, ini belum ada ya. Saran saya kerjakan dulu contohnya ini di catatan. Perlahan ya, Dede. Coba perhatikan langkah demi langkahnya. Ya, jangan kita latihan langsung seperti ini. Boleh Dede coba kembali di catatan masing-masing. Sama yang PD homogen yang pertama. Nah, ini. Contoh yang ini coba dibuat di catatan dulu ya. Supaya menemukan kuncinya itu di mana, benang merahnya itu di mana. Oke, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.